Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Kali ini saya akan coba sharing yaitu cara membuat aplikasi cek kelulusan untuk kelas 3 ya. Untuk kelas 3 nanti tanggal 5 Mei ya, 5 Mei katanya pengumuman kelulusan. Nah, kali ini kita akan buat sama, prinsipnya sama kayak yang aplikasi yang sudah-sudah. Database yang kita gunakan yaitu di sini saya sudah buat spreadsheet Google. Nah ini ada kolom nama, jenis kelamin, kemudian NISN, tempat, tanggal lahir, nama ayah, kelas, Ki cari, nanti saya jelaskan nih Ki cari itu apa. Kemudian YouTube, link YouTube ini untuk ditampilkan di halaman cek kelulusan. Jadi semacam pidato atau apa ya? Iya, pidato dari kepala sekolah mengucapkan selamat atas kelulusan dan lain sebagainya lah kayak gitu. Kemudian di sini ada daftar nilai PAI sampai biologi ekonomi. Kenapa ada daftar nilai di sini? Karena ini nantinya akan dijadikan database untuk ini juga ya, untuk membuat surat kelulusan sama membuat surat keterangan kelakuan baik. Jadi nanti siswa tidak hanya ngecek status lulus tidaknya, tapi siswa juga bisa langsung mendownload surat kelulusan dan surat keterangan kelakuan baik gitu. Download bisa berupa PDF seperti itu. Nah, cara bikinnya itu nanti akan dibahas di video selanjutnya. Sekarang kita akan fokus bagaimana kita menampilkan data-data nama, kemudian NISN, tempat tanggal lahir, kelas untuk ditampilkan di aplikasi cek kelulusan. Nah, di sini ada kolom Ki cari CDH 000111. Nah, ini masalahnya ya. Jadi kalau NISN itu diawalinya dengan angka 0 sehingga ketika diinputkan di aplikasi dia angka 0-nya akan dianggap tidak ada gitu, sehingga ketika kita mencari data NISN di database ini itu pasti data tidak ditemukan karena yang dicari oleh sistem 0-nya dihilangkan dulu baru proses pencarian gitu. Nah, untuk menyiasati itu saya coba tambahkan huruf di awalnya CDH 00111. Nah, ini tinggal teman-teman dipakai rumus Excel aja lah, di dan gitu ya. Sel ini ditambah CDH ditambah sel ini gitu. Nah, nanti di aplikasinya gimana? Di aplikasinya tetap siswa hanya menginputkan nomor NISN ini saja gitu. Kayak gitu. Cuman nanti dimanipulasi supaya masuknya ada CDH-nya gitu. Oke, ini database-nya sudah siap. Oh ya, ini link SKL dan link SKB. Ini nanti siswa ngeklik link ini yang ditampilkan di aplikasi. Baik, lanjut ke kodularnya. Seperti biasa kita create new project. Project name-nya misalnya lulusan boleh. Next, app name-nya cek kelulusan. Package-nya ini biasa saya kasih nama comdunker.cek lulus. Yang lainnya default aja. Ini Android 5 ini supaya
HP Android jadul pun bisa membuka aplikasi ini ya. Biarin aja lah. Finish. Oke, di close. Nah ini untuk aplikasi ini kita hanya menggunakan satu screen, sehingga kalau teman-teman, oh ya, jadi aplikasi ini nanti teman-teman bisa tinggal tambahkan di aplikasi sekolah yang sudah teman-teman bikin gitu, atau digabung dengan aplikasi Exambro yang kemarin kita bikin juga bisa gitu. Nah oke, lanjut di screen 1 ini saya nggak ngasih ini ya, splash screen. Seperti biasa title visible-nya di invisible, kemudian alignnya, horizontalnya center, kemudian vertikalnya juga center aja. Nah, tekniknya di sini kita akan membuat tampilan input ini dulu, input NISN. Nah, jadi yang pertama kita akan bikin vertical arrangement dulu, vertical arrangement yang ini. Height-nya semuanya fill parent. Kemudian di dalamnya apa yang akan kita tampilkan? Pertama, yang paling utama itu adalah misalnya text box ya. Text box ini mana? Text box di sini. Oh ya, ini juga vertical arrangement-nya ini di centerin aja semua, alignnya center. Kemudian button. Nah ini button. Saya lebih suka text box dan buttonnya ini berjajar ke pinggir ya. Jadi berarti kita harus masukkan ini horizontal arrangement. Ini lebarnya kita kasih 80% deh. 80%. Kemudian baru kita masukkan text box ini. Button juga di sini. Nah, dia sejajar. Untuk text boxnya ini di width-nya di fill parent aja. Kemudian untuk button kita kasih nama, text box dulu, text box. Hint-nya kita kasih NISN. Nah, color-nya gray. Jadi nanti ada tulisan NISN di sini. Jadi siswa harus input NISN di button ini. Kemudian text buttonnya kita ganti jadi check gitu. Oke, cukup. Terus biar lebih ada sedikit variasi lah, kita tambah di sini di atas. Ini juga sama 80%. Nah, ini kita kasih cek kelulusan. Nah, gitu. Kemudian ininya ganti jadi 25 misalnya. Kemudian di atas saya pengen ada foto atau logo sekolah, bisa tinggal klik sini upload dulu image-nya ya, upload dulu gambarnya. Oh, masih kosong, bentar kita cari dulu logo. Nah ini kita buka open image in YouTube, download atau save, masuk ke picture, save. Baik, upload asset, kemudian picture ini masuk sini, tunggu sebentar. Nah oke, udah masuk.
Kemudian jangan lupa dikasih height-nya dulu, misalnya 50px atau jangan besar-besar ya. 45 deh. Kemudian ini juga 45px. Nah, di sini baru kita masukkan logo. Ya, seperti itu. Cukup lah. Oke. Oh ya, dikasih jarak ini kayaknya nih. Kasih jarak. Space ini. Tingginya kita ganti jadi 20px. Nah, kayak gitu. Biar ada jarak. Nah, ini vertical arrangement ini di dalamnya sudah ada button dan text box satu untuk siswa menginputkan NISN dia untuk dicari. Ini horizontal arrangementnya di ini aja ya, di centerin, jangan lupa. Nah, biar button dan text boxnya itu di tengah-tengah. Nah, oke. Vertical arrangement ini kita rename jadi PA input. Nah, ini rename. Nah, selanjutnya apa yang akan kita bikin? PA input ini di invisible-kan dulu. Invisible. Kemudian kita bikin list. Nah, ini list view image and text ini. Nah, ini adalah untuk menampilkan data yang ditemukan ketika sudah mencari dengan menggunakan NISN. Nanti datanya akan ditampilkan di sini, nama dan kelas biasanya. Nah, ini di full screen kan saja atau fill parent. Kita biarin aja, width-nya aja yang fill parent. Nah, ini biarkan bold, detailnya di bold boleh gitu. Nah, ini list view ini akan menampilkan akan menjadi tombol. Jadi nanti siswa diklik di sini untuk melihat status kelulusan. Nah, setelah itu dia invisible lagi. Nah, selanjutnya kita bikin ini lagi, layout lagi, yaitu untuk menampilkan status kelulusan. Kita pakai vertical arrangement yang bisa di scroll yang ini. Klik sini. Full screen kan lagi, fill parent. Nah, kemudian ini pilih horizontalnya center. Oke. Nah, di VA scroll ini atau vertical arrangement kita rename dulu deh biar nggak keder. Vertical arrangement status ya, status rename. Nah, PA status. Nah, di sini kita akan menampilkan semacam informasi, banyak informasi ya yang ditampilkan. Yang pertama nama dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja. Saya bikin headernya dulu di sini. Header pakai horizontal arrangement. Width-nya fill parent. Di sini kita akan tampilkan foto dulu deh. Foto atau image ini. Ini sama kayak tadi 50px. 50px. Gambarnya logo sekolah kita. Kemudian di sampingnya ada nama sekolah dan kabupaten. Karena nama sekolah dan kabupaten ini 2 baris, berarti kita bikin ini vertical arrangement di dalam horizontal arrangement. Ininya fill parent.
baru kita tambahkan label sini. Kita kasih nama SMA Negeri 1 Cidahu. Ininya jadi 16 atau 17. Fontnya bold. Ininya biarkan saja. Nah, gitu. Terus label lagi, satu lagi di bawah SMA Negeri 1 Cidahu, kita kasih nama Kabupaten Kuningan. Enter. Fill parent. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa juga kita tambahkan space di sini biar nggak terlalu tinggi. Nah, di sini height-nya misalnya 20 px. Kemudian yang ini juga sama, duplicate antara gambar dan ini dikasih jarak. Ininya otomatis ini 20 px atau jangan banyak-banyak ya, 15 saja. Nah, gitu. Kemudian ini juga center ya. Si horizontal arrangement ini kita centerkan aja. Jadi nanti gambar dan tulisan ini ada di tengah-tengah gitu. Oke, udah. Ini otomatis gitu ya, kayak gitu. Nanti di tampilan HP mah nggak kayak gini, dia ada di tengah-tengah. Udah untuk headernya. Selanjutnya kita bikin ucapan selamat. Baik, kita masukkan label di sini, label 1. Kemudian kita kasih langsung aja nama selamat. Kemudian ada lagi label di sini nama siswa. Kita kasih teksnya nama siswa dan kelas ya. Dan kelas. Nama siswa dan kelas. Oh ya, ini di fill parent aja, kemudian ininya di center. Fill parent, kemudian center. Nah, nama siswa dan kelas, kemudian ini di duplicate aja. Duplicate, yang ini juga duplicate. Nah, ini tinggal diedit. Anda dinyatakan terus yang bawahnya lulus. Nah, kemudian copy lagi 1, 2, 3. Yang ini kita kasih silahkan download .2. Sorry, aduh. Tuh. Silakan download .2. Di sini ya, ini surat keterangan lulus. Kemudian satu lagi surat keterangan kelakuan baik. Nah, itu. Nah, ini kita kasih jarak ya, duplicate. Kita duplicate dulu dari sini, ini kasih jarak. Kemudian ini juga
Selamat nama. Nah ini kasih jarak. Ini juga kasih jarak. Ini kasih jarak juga. Oh ya, ini juga kasih jarak deh. Nah gitu. Terus ini juga kasih nih. Nah gitu. Selamat nama siswa ini kita perbesar jadi misalnya 16. Kemudian ini juga diperbesar 16 misalnya. Warnanya kita ganti jadi misalnya hijau, green. Nah gitu. Kemudian di bold. Nama siswa juga di bold. Kayak gitu. Anda dinyatakan lulus. Kemudian surat keterangan lulus ini juga dikasih warna biru misalnya. Nah, jadi seperti link download. Nah ini ya, memang ini akan jadi link download ya surat. Jadi nanti siswa tinggal klik surat keterangan lulus ini, kita kasih ini deh. Nah ininya 10 aja. Nah gitu. Udah, ini tampilan ya, tampilan cek kelulusan. Nanti siswa lihat di sini. Kemudian kalau teman-teman lihat video yang sudah jadi, aplikasi yang sudah jadi, di sana ketika siswa berhasil masuk ke sini dan dinyatakan lulus, dia akan muncul animasi anak yang jingkrak-jingkrak. Animasinya kita cari di Lottie Files. Lottie Files. Kita masuk Lottie Files, login, lanjut nih. Oke, tunggu sebentar. Iya. Apa nih? Salah. Order aja deh. Designer deh. Let's go. Oke, di sini kita cari graduate atau kelulusan. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Nah, kita cari yang nggak ada backgroundnya ya, yang nggak ada background putih. Ini ada backgroundnya putih. Nah, ini yang ini nggak ada backgroundnya nih. Kita klik yang ini, kemudian download Lottie JSON, ini yang paling atas. Klik Lottie JSON, dia masuk ke picture. Oke, sudah terdownload. Masuk ke sini. Kemudian teman-teman ketik atau cari di sini, mana ya? Drawing and animation. Nah, klik Lottie di sini. Simpan di sini di atas. Simpan di atas. Kemudian di sini di Lottie propertiesnya teman-teman bisa di setting clickable, apa bisa diklik, bisa checklist boleh, loop animation. Nah ini uploadkan file graduation JSON ini, file JSON yang tadi. Nah ini open di asset, close, kemudian kita masukkan ini. Nah kayak gitu. Sudah selesai. Terus visible ya, udah biarkan dia visible, statusnya visible. Kemudian animasi ini hanya akan muncul selama misalnya 2 detik. Nah, berarti kita butuh clock ya, kita butuh sensor clock. Nah ini clock. Ini timer enable-nya dihapusin dulu, di sininya ganti jadi 2000 misalnya. Karena kita butuh 2 detik. Nah, nanti nyetingnya di block script.
Kemudian setelah ini hilang, setelah muncul selama 2 detik dia akan hilang lagi, digantikan dengan pidato di YouTube. Gimana caranya? Kita cari di sini YouTube ada nggak? Nah, ini YouTube Player sini. YouTube Player ini di propertiesnya itu 50 volumenya, kita fullkan saja lah jadi 100 gitu. Nah tapi ini di invisible kan dulu, invisible gitu. Oke, sampai sini untuk desainnya sudah selesai. Jadi kita membuat 2 vertical arrangement dan 1 list view. Tapi yang satu ini scrollable ya, vertical scroll arrangement. Jangan lupa kita tambahkan web connectivity. Ini untuk mengambil database-nya, web connectivity. Oke, itu untuk desain tampilannya seperti itu. Lanjut, ini VA status kita invisible kan. Nah, yang list view image juga invisible. Kemudian PA input juga invisible. Justru yang ini yang di visible kan. Nah, jadi nanti siswa akan melihat ini terlebih dahulu. Oke. Lanjut kita masuk ke blok scriptnya. Blok scriptnya yang menjadi trigger adalah ini ya, tombol 1 ini, button check. Nah, klik sini, kita cek tombolnya mana ya, tombolnya mana. Nah ya, nih. Baik teman-teman, kita cari tombolnya, ada di VA input. Nah ini VA input, klik tombolnya, kemudian when button 1 klik. Ketika button ini diklik, maka jalankan apa? Is empty. Nah, is empty pakai if, tapi ya kita masukkan rumus if, ketik aja di keyboard langsung if, kemudian enter. Nah, dia masuk if. Kemudian kita ngecek dulu apakah text box ini masih kosong atau sudah isi gitu. Makanya kita cari di sini is empty, is empty. Nah, ini is empty apa? Ini text box 1. Text box 1 teks mana? Nah, ini. Nah, apakah text box 1-nya masih kosong? Kalau kosong, kita tampilkan error text. Show error text mana? Nah, ini. Set text box 1 show error text 1. Teksnya apa? Kita ketik aja tx di keyboard, langsung enter. Dia akan masuk sini. NISN belum diisi. NISN masih kosong gitulah. Kemudian show text apa di sini? Show error message. Nah, ini. Nah, kemudian else. Ini. Kalau tidak kosong, artinya sudah diisi, maka else apa? Maka di sini ini list view. Kita bersihkan dulu list view. List view-nya dibersihkan dari data yang, karena ini kan bisa jadi siswa akan mencari
nginputnya beberapa kali ya, nginput NISN-nya beberapa kali. Misalnya dia nyari NISN temennya atau nyari yang lain gitu ya. Jadi kita bersihkan dulu list view image-nya dari data yang sudah ada untuk menampilkan data yang dicari. Kemudian selanjutnya setelah dibersihkan baru kita eksekusi proses mencari NISN. Untuk mencarinya saya lebih suka menggunakan prosedur untuk disimpan di button klik ini, misalnya cari NISN gitu. Nah, baru ini dipanggil call cari NISN di sini. Nah, selanjutnya di ini prosedur cari NISN. Di prosedur cari NISN ini apa yang kita setting? Di dalam sini kita setting alamat webnya, ya, alamat web atau web URL. Cari web 1 URL, kemudian set web 1 URL to, nah ini, set web 1 URL to. Nah, di sini kita masukkan script pencariannya dari Google Spreadsheet beserta apa ya istilahnya query ya, query. Kita pakai join untuk menggabungkannya. Join. Kita butuh 1 2 3 4 5 6. Kita butuh 6 string 3 4 5 6. Nah, apa aja di sini yang akan kita masukkan? Pertama, kita tambahkan aja dulu lah teksnya. Teksnya sini. Ini di copy aja dulu. Copy 1 2 3 4. Nah, simpanan dulu di sini biar bagus kelihatannya. Nah, terus selanjutnya apa? Paling atas ini. Di yang paling atas ini kita ketik alamat yang sudah dimodifikasi ya, alamat spreadsheet yang sudah dimodifikasi, yaitu ini alamatnya. Aduh, saya belum ngetik. https://spreadsheet.google.com, kemudian /teki, tanda tanya teki_x sama dengan out.csv nkey sama dengan, nah ini. Kemudian di sini teman-teman pastekan ID spreadsheet yang dari ini, yang udah kita buat ini. ID-nya yang ini. Nah, yang ini setelah d-strip di dalamnya ini di copy di sini, kemudian paste di sini, paste. Nah, ini enter. Oke, terus Google ID, GID, ini Google ID-nya ya, sama dengan cek Google ID-nya di sini. Nah, GID sama dengan 0, nah berarti 0. Ya kalau sheet-nya cuma 1 itu langsung Google ID-nya langsung 0. Kemudian teki sama dengan, nah di sini baru kita masukkan query pencarian, yaitu tapi kita gunakan block script ini, encode. Kalau web 1 URI encode text ya, URI encode text ya ini. Kemudian kita pakai join lagi, join
Kita butuh 1 2 3 ya, 3 string. Di sini kita masukkan lagi teks. Nah, di sini kita ketikkan apa ya? Teks query-nya ya. Select all. Select all where ini kita cari kolom key-nya. Kolom key-nya itu apa? Kolom berapa? Where key-nya itu H ya. H di sini. Where H sama dengan, nah ini kita mulai masukkan CDH, kemudian enter. CDH ini digabung dengan ini text box yang ini. Text box-nya nilai yang diinputkan di text box ini di copy aja. Sini text box 1 teks, kemudian baru di sini apa namanya? Tanda kutip tutup untuk menutup apa namanya? Query ya. Seperti ini. Udah, ini web 1 URL sudah disetting dan sudah disesuaikan dengan text box atau nilai NISN yang dicari. Kalau sudah disetting URL-nya, baru kita panggil call web 1 get call web 1 get yang ini. Dipanggil, setelah dipanggil tampilkan status loading pencarian. Untuk menampilkannya kita pakai notifier aja. Notifier ini. Kirim sini, jangan lupa text color-nya ini ganti ya. Soalnya background-nya putih, teksnya putih suka gak kelihatan. Oke, kita panggil notifier ini untuk menampilkan progress dialog. Show progress dialog mana? Yang mana? Nah ini, show progress dialog message. Teks yang ditampilkannya, red tx. Ini di duplicate message-nya sedang atau mencari NISN. NISN. Tuk gitu. Titelnya boleh dikosongkan. Nah, jadi prosesnya setelah di clear list yang sudah ada, baru kita jalankan prosedur cari NISN. Dalam prosedur cari NISN ada call web 1 get. Nah, ini ketika ada call web 1 get, maka kita akan menampilkan prosesnya. Web 1, kemudian ini got text. Nah, ketika teks dipanggil, ini tampilannya. Nah, sebelumnya kita bikin variabel dulu untuk menampung data dari sini, dari web yang ditampilkan, yang dicari ya. Variabel bikinnya ini klik variabel initialis global name, namanya kita ganti jadi data misalnya. Kemudian di sini ini diisi dengan create empty list. Create empty list di sini. Ya. Nah, kemudian di sini set data, set global data. Kemudian list from CSV table, list from CSV table text.
ya ini list from text with table text, baru kita ambil respon konten ya ini. Oke, udah. Setelah itu kita pasang if condition. If. Apa ini? Ini adalah kondisi ketika misalnya ternyata NISN ini tidak ada. Kalau tidak ada berarti if else. Jadi kalau else berarti tidak ada, maka kita panggil notifier show alert notice ya. Show alert notice. Sini kita masukkan teksnya. NISN tidak ditemukan. NISN tidak ditemukan. Selesai. Terus dismiss progress dialog, karena tadi kan ada menampilkan progress dialog. Selanjutnya kalau sudah tidak ditemukan kita dismiss. Ya, lanjut kemudian dismiss progress dialog. Nah, ini kalau data NISN-nya tidak ditemukan. Nah, ini if-nya belum ditulis ya. Jadi if length of list lebih dari 1, berarti kita butuh matematik lebih dari sini. Sininya lebih dari. Length of list, mana list? If length of list ini data, global data. Di sininya lebih dari 1, angka 1, teman-teman cari misalnya nah ini lebih dari 1 ya. Jadi jika panjang list global data lebih dari 1, maka itu disebut data ditemukan. Tapi jika tidak, maka NISN tidak ditemukan gitu. Nah, ini kalau tidak ditemukan. Nah, kalau ditemukan, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah remove list item. Ini untuk menghapus judul atau ini nih. Nih apa namanya? Nama kolom ini. Untuk menghapus itu. List, kemudian global data sini. Kemudian indeks 1. Nah, ini indeks 1. Nah, kemudian setelah dihapus kolom paling atas, tinggal sisa 1 kolom data yang kita cari kan dengan NISN. Nah, kemudian setelah itu kita ingin menampilkan data itu di list view image. Berarti kita panggil list view image sini. List view image add item di sini. Nah, terus image-nya ini kita bisa cari aja di sini ya. Misalnya icon question. Nah, ini misalnya mana ini ya ini deh. Open image in new tab. Ini di save image. Ini icon apa namanya tadi ya. Udah gitu aja lah. Oke, kita upload icon tanda tanya yang tadi. Ini diklik open. Nah, ini berarti ya yang ini. Nah, ini namanya apa nih? Namanya 189665.png. 189665.png. Nah,
ada, jadi nanti gambarnya akan jadi itu. Kemudian untuk titelnya ini ada digunakan untuk menampilkan nama dan kelas. Berarti kita butuh join lagi. Join kita butuh 1, 2, 3, 4 string. Kemudian kita butuh teks lagi. Kita butuh 2 di sini. Oke. Nah, di sini kita akan menampilkan nama. Nah, nama itu di kolom berapa di sini? Berarti ini di kolom A, berarti kolom 1 ya. Berarti kita cari di sini, buka list, select list item, in list. Nah, yang ini select list item dari item ya. Select list item. Oh, sorry. Ini ada ketinggalan, sorry. Sebelum ini kita pakai for each dulu ya. For each yang ini. For each item in list yang ini. Nah, yang ini in list global data yang ini. In list global data, baru kita masukkan yang ini. Nah, ini select list item list from item nih. Get item ya, get item index 1. Index 1 sini. Kemudian setelah itu kita enter untuk menampilkan ini pakai /n ya, sama kayak settingan web. /n kita kasih dalam kurung ya, kelas itu dalam kurung, /n dalam kurung. Kemudian di sini kurung tutup. Nah, data kelas itu ada di kolom berapa? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini di copy, duplicate, ini ganti jadi 7. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk subtitle, kita isi di sini, klik di sini untuk status kelulusan. Nah, oke. Klik di sini untuk status kelulusan. Nah, ini. Jadi setelah itu maka untuk menampilkan ini kan defaultnya dia si list view dan VA status ini kan di visible-nya kan di invisible kan ya. Ini kan invisible tuh, invisible, VA juga invisible. Nah, setelah siswa klik cek ini dan datanya ada, maka kita harus menampilkan list view image ini. Kita visible kan gitu. Caranya gimana? Nah, setelah for each ini kita panggil PANISN atau list view. Nah, sorry. Nah, ini list view visible to apa di sini? List view visible to true ya. Ketik true aja, nanti di sini muncul. Kemudian setelah true, si PA input ini nih, si tampilan ini harus di close, di invisible kan. Caranya berarti ini. VA input, kemudian visible di sini true, false, nah gitu, false. Kemudian apa? Terakhir ini dismiss progress dialog.
duplicate. Nah ini udah itu sampai sini, maka list view akan ditampilkan kayak gitu. Nah ketika list view ditampilkan, maka ketika siswa ngeklik list view itu, karena kan ada perintah klik di sini untuk status kelulusan, maka di sana kita harus ada when list view image click ya, when list view image click. Berarti kita buka sini list view, when list view image click di sini. Ketika list view image diklik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Kita tampilkan dulu PA statusnya. Ini di invisiblekan dulu, kita PA statusnya tampilkan. Nah, ini nama siswa ini. Nama siswa ini apa? Label 5 ya, label 5. Kita ganti label di rename nama dan kelas. Nama siswa. Nah, itu. Kemudian udah itu aja dulu ya. Oke. Oh, kita lupa menambahkan link YouTube ya, link YouTube. Link YouTube harus kita masukkan ke dalam label yang kita buat ya. Kita bikin sini username. Nah, ini label apa nih? Label 5 ya, label 5 link YouTube. Link YouTube. Nah, tapi ini di invisible kan. Nah, itu. Nah, terus apalagi? Nama, oke. Nanti di sini kita akan menampilkan nama siswa dan kelasnya. Nama siswa dan kelasnya ini kita ambil dari sini, title nantinya. Oke, berarti kita cari PA status mana? PA status label YouTube. Nah ini, yang ini. Ini teks tuh. Nah ini. Label 5 nama siswa teks diisi dengan apa? Diisi dengan title ini. Get title. Nah, gitu. Kemudian apalagi link YouTube, link YouTube. Nah, link YouTube yang ini diklik. Kemudian teks sama link YouTube, teks sama udah. Cara ngambilnya gimana? Kan di sini nggak ada, adanya hanya position, title, subtitle, dan image gitu. Cara ngambil link YouTube gimana? Caranya kita pakai select list item ya, select list item kayak ini. Select list item. Sini. Ini duplicate. Select list item. Nah, ini select list item list dari list global data. Global data. Ini klik sini. Global data. Indeksnya ini ditambah 1. Nah, kita butuh tambahan di sini. Indeksnya itu adalah position, get position ditambah 1. Ketik 1 spasi. Kayak gitu. Terus indeks yang ini diisi dengan kolom link YouTube. Kolom link YouTube itu ada di kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti kolom 9. Yang kita ketik 9, enter. Nah, gitu.
Nah, nanti si label 5 nama siswa ini akan menampilkan nama siswa yang ada di database terpilih. Kemudian setelah itu link YouTube juga ini akan diinputkan ke ke ini, link mana? Nah, ini yang link YouTube ya, teksnya. Terus selanjutnya, karena kita harus menampilkan ini PA status ya, harus ditampilkan dan menginvisiblekan list view. Berarti kita selanjutnya di sini list view ya, ini ya. Ini tinggal di copy aja, duplicate list view image visible to false. Kemudian selanjutnya vertical scroll arrangement atau VA status ini di show visible-nya. Visible mana? Visible true ya, yang ini. Visible true. Nah, gitu. Nah, kemudian clock timer. Nah, ini clock timer ini untuk menampilkan animasi ya, load file yang tadi. Clock timer ini di-enablekan. Clock timer enable to true, yang ini. True. Nah, kayak gitu. Kemudian udah selesai. Nah, setelah itu karena di sini clock timer enable, maka dia akan menghitung mundur selama 2 detik kan. Tadi kita inputkan 2 detik. Maka selanjutnya ketika waktunya sudah habis, 2 detiknya itu sudah habis, maka di sini ada selanjutnya. Script selanjutnya when clock timer do apa. Nah, di sini kita copy, duplicate false, di sini jadi false. Kemudian load t, yang load t ini mana, load t PA status, si yang load t ini visible-nya di false kan ya, dihilangkan false. Kemudian si YouTube ini visible-nya di true kan, gitu. True. Nah, kayak gitu. Kemudian setelah visible-nya true, si YouTube sudah tampil, panggil atau play instant load ya, video ID. Nah, untuk video ID-nya kita ngambil dari link YouTube ini. Nah, link YouTube ini teks ya. Nah, ini sudah selesai sampai sini. Tinggal dicoba. Insya Allah akan jalan seperti yang kita harapkan. Baik, itu saja untuk video kali ini. Untuk pembuatan link download dan SKL, nanti kita akan pakai AutoCAD ya. Kalau di Office itu pakainya Mail Merger ya, tapi kalau di Google Spreadsheet itu pakai AutoCAD. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.